Rengas Dengklok, satu nama, satu tempat yang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia. Disinilah proklamator kita Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda demi satu hal, kemerdekaan. Tapi hari ini setelah Indonesia merdeka, apa kabar Rengas Dengklok? Masihkah ia dikenal sebagai simbol perjuangan ataukah perlahan hilang di balik gemerlap industri Karawang? Kami mengunjungi salah satu lokasi bersejarah yang masih berdiri, Rumah Chow Kie Siong. Di tempat inilah Bung Karno sempat ditampung sebelum akhirnya memproklamasikan kemerdekaan. Di rumah ini pula kami mewawancarai Ibu Lani, menantu generasi ketiga dari keluarga pemilik rumah. Asli tinggal di sini, asli cucunya kakek ini. Jadi kita udah tiga generasi asli di dari sini. lahir sinilah. Kalau saya kan hitungannya menantu. Kalau rumah ini dibangun tahun 1920, berarti udah berapa? 1 abad lebih dari ini. Ini semua masih asli. Ini bilik gedek ya. Orang Jawa bilang gedek, orang Sunda bilang bilik. Orang Sunda bukan? Iya, orang Sunda. Oh iya. Ini rantainya asli bata ya. Zaman dulu kan tahun 20 kita belum ada semen. Nah, terus papan-papannya, tiang-tiangnya itu masih asli semua. Lalu tempat tidur itu lebih tua dari rumah. Jadi rumah ini bangunan tahun 1920. Dulu lokasinya di pinggir Citarum. Akhirnya sampailah ke sini, itu kan pinjemin tempat. Begitu datang, Bapak permisi, saya mau pinjam tempat, boleh nggak? Kakek saya bilang boleh, silakan, gitu kan. Terus tapi kami minta Bapak sekeluarga keluar dari rumah ini, maksudnya dikosongin. Jadi kami suruh ngungsi lah, suruh keluar dari rumah itu. Oke, nggak apa-apa, kata kakek gitu. Akhirnya kita keluar kan dari rumah ini, dikosongin. Karena apa? Kesatu kan rahasia nih, rahasia negara kan. Kita kan rakyat biasa. Kedua, takut sama Jepang. Nah kalau Jepang tahu kan habis. Setelah itu Pak Soekarno datang, nggak lama, udah sore tuh. Jam 5 kan udah gelap kalau pohon-pohon besar ya di kampung, nggak ada listrik, jalannya masih tanah kan kayak gitu. Akhirnya nggak lama buka puasa, karena waktu itu bulan Ramadan, tahun 45 Agustus tuh bulan Ramadan. Kita nggak tahu persis jamnya, pokoknya nggak lama nyampe sini buka puasa. Setelah itu nginep 1 malam, ya Bapak rapat lah, diskusi sama rekan-rekannya dah ya, sama pemuda peta, sama Pak Hatta segala macam kan dari. Nah setelah itu selesai, malam itu selesai, besoknya 16 Agustus Pak Ahmad Subarjo cari Soekarno dibawa kemana sama golongan muda. Dapat bocoran katanya kalau nggak salah dari BM dia, dibawa ke Rengas Dengklok, dijemput. Kan nggak mungkin kita merdeka di kampung. Coba listrik, masyarakatnya juga baru sedikit, iya penduduknya gitu. Akhirnya setelah itu kita 16-nya besok paginya kita udah kibar lah, merah putih lah gitu, kayak mungkin apa sih disebutnya, kita merdeka gitu kan mungkin. Nah udah berkibar merah putih, makanya orang Dengklok kan 16 aja. Iya, kayak Tugu kan 16 Agustus. Nah setelah itu baru dijemput balik ke Jakarta. Itu kalau nggak salah sore, jamnya saya nggak tahu persis. Sampai Jakarta subuh 17 Agustus. Tuh perjalanan kan bisa setengah hari lah gitu. Sampai Jakarta subuh, sahur dulu di Laksamana Maeda, baru naskah diketik balik sama Pak Said Melik. Ada kan buku sejarah? Iya betul. Baru jam 10 pagi diproklamirkan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta merdeka. Itu sejarahnya. Kami rawat ya, kami lestarikan, jangan sampai hilang sejarahnya. Sejarah bisa diulang. Insya Allah bangsa sahabat lagi kuat kali ya. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu nih, kamu ini generasi muda lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah itu
Namun, Rengas Dengklok bukan hanya tentang masa lalu. Di bagian utaranya, Tanjung Pakis, daerah pesisir yang menjadi bagian dari denyut kehidupan hari ini, masih berjuang dalam sunyi. Di tengah ombak dan terik siang, masyarakat menggantungkan hidup dari laut. Kami menemui beberapa warga yang tinggal dan bekerja di pesisir Tanjung Pakis untuk memahami bagaimana mereka memaknai hidup dan harapan mereka bagi daerah ini. Wawancara pertama kami lakukan dengan salah satu pemilik warung di pesisir. Meski namanya tidak sempat kami catat, kisahnya mewakili banyak suara pesisir lainnya. Ya kalau penghasilan dulu mas sekarang udah beda ya, akses jalannya juga. Kalau zaman dulu masih belum akses jalan bagus, agak repot. Sama kalau sekarang mah ya dari dibantu ekonomi dari pariwisata juga udah alhamdulillah membantu, jadi masyarakat juga terbantu dan tidak mengandalkan alam. Iya. Dulu kan cuma mengandalkan alam dari udang, cari kepiting, tapi sekarang kan udah dengan dia jualan di pantai udah cukup membantu gitu adanya pariwisata. Akses juga udah nggak seperti dulu. Sekarang cepat kalau akses apa-apa juga. Apa harapan Bapak ke depannya terhadap pembangunan daerah pesisir seperti Rengas Dengklok? Oh ini pesisir ya. Kalau saya sih begini aja sebagai masyarakat. Dalam arti kata ini kan belum maksimal. Ya kalau bisa mulai dari pemerintahan daerah ya lebih memaksimalkan ya seperti UMKM di sini. Itu. Berikutnya, kami berbincang dengan Pak Karjan, seorang pedagang sekaligus warga asli Tanjung Pakis. Ya, namanya Pak Karjan, ya asli orang Pakis dan sebagai pedagang dari Pakis gitu, pedagang pantai. Pesisir Rengas Dengklok tentunya Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Saya di sini udah seumur hidup lah, karena saya aslinya orang sini gitu. Dari kecil berarti? Dari kecil orang Pakis, asli orang Pakis sampai punya anak. Bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di sini menurut Bapak, terutama dalam hal penghasilan dan akses fasilitas di pesisir? Alhamdulillah semenjak adanya pariwisata ya. Kita membuka pariwisata semenjak tahun 2000 ya. Berarti selama 25 tahun kita berjalan, alhamdulillah kehidupan masyarakat di Pakis di pantai ini alhamdulillah ya baik gitu. Secara material maupun non material. Jadi istilahnya dia kehidupannya secara tidak langsung, walaupun dalam satu minggu 2 kali Sabtu antara minggu kehidupan pariwisata di sini alhamdulillah bisa menunjang kayak ekonomi masyarakat Pakis. Dari segi akses fasilitas di sini menurut Bapak bagaimana? Menurut akses dan fasilitas di sini memang kurang memadai Neng ya. Satu, saluran air Neng ya. Saluran air kita yang kurang ini apa? Kurang diperhatikan oleh pemerintah, saluran air, dan banyak juga tempat-tempat sampah yang kurang gitu. Fasilitasnya hanya itu aja. Terus segala jalan juga hanya tinggal sedikit lagi yang perlu digarap oleh pemerintah, khususnya yang di pinggir jalan raya itu. Kalau sini kan jalannya jalan tikus istilahnya, nggak mungkin. Itu aja nih. Lalu ke pertanyaan yang ketiga, apa harapan dari Bapak ke depannya terhadap pembangunan daerah pesisir seperti Rengas Dengklok? Seperti Rengas Dengklok, alhamdulillah saya udah dapat gembar-gemboran dari Rengas Dengklok bahwa Rengas Dengklok akan pembebasan Tugu Proklamasi akan dijadikan tempat area pariwisata keluarga, khususnya oleh Bapak Aing ya, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Saya udah dengar sendiri langsung, alhamdulillah itu sangat menunjang sekali, utama untuk perekonomian masyarakat Dengklok Neng ya. Khususnya kita masyarakat pesisir, saya ingin agar lebih baik lagi gitu Neng ya. Kita mengadu kepada pemerintah pusat seharusnya agar fasilitas di sini agar lebih baik, fasilitasnya agak diperbaikilah dalam segi artisnya Neng ya, jangan terlalu mahal, jangan terlalu melambung lah. Nah, untuk mensejahterakan masyarakat Pakis juga itu Neng. Dan terakhir, kami mewawancarai Pak Ijo,
penjaga tiket masuk Pantai Tanjung Pakis sekaligus anggota Karang Taruna. Saya Ijo, Mas Ijo. kebetulan ya anggota Karang Taruna juga. Bisa diceritakan Bapak sudah berapa lama tinggal di daerah pesisir Rengkas Dengklok ini? Oh, dari kecil dari lahir. Oh, dari lahir. Jadi asli orang sini. Masih orang sini. Kalau kehidupan sehari-hari ya kita di sini ya kita ya kuli buruh aja. Gitu. Itu ada pemasukan dari wisata di sini? Ada, cuman kan yang ini kan ada pengembang dan pengelola juga. Kebetulan kan pengembang dan pengelolanya itu kan orang luar gitu. Oh, orang luar. Bukan orang sini. Ya karyawan sih kebanyakan orang sini, ya hampir semua orang sini gitu. Cuman ya apa pengelolanya luar dari daerah dari bagian Bekasi. Apa harapan Bapak ke depannya terhadap pembangunan daerah pesisir seperti Rengkas Dengklok ini? Ya harapannya sih ya biar lebih bagus lagi gitu. Maksudnya biar ada peningkatan lagi lah gitu. Cuman kendalanya itu aja, sekarang lagi banyak musim rob air pasang gitu ya, jadi tergerus lah bibir pantai gitu, tapi masih lumayan, masih bisa bertahan lah daripada kayak yang tetangga sebelah gitu kan, model kabupaten kecamatan Cibuaya itu kan Cemara, Pisangan gitu kan, itu kan habis bibir pantainya. Kalau di sini masih alhamdulillah masih bertahan lagi. Karawang dikenal sebagai kota industri, tapi sejarah dan lautnya juga bersuara. Dari Rengas Dengklok kita belajar cinta tanah air dimulai dari mengenalnya. Karena wawasan Nusantara bukan sekedar ide, tapi cara berpikir bahwa setiap sudut negeri ini layak diperjuangkan dan dijaga. Masya Allah, tabarakallah, bagus banget. Yeay gitu, yeay. Yeay. Apa biar apa? Wah, sini. Oh ini videoin Kak, bisa.